akhirnya kayak robot dan tiba-tiba waktu harus jadi aktor tuh kayak aku harus ngerasain semua gitu. Terus kayak kok enak ya harus merasakan semua gitu. Tapi keren sih kayak sekali ikut casting langsung keterima. Iya kayaknya itu deh panggilan Takdir alam ya, atau takdir ya. jalan Takdir, juga aku jelek, gitu. Emang itu masuk penjara nanti? Enggak kan? Terus. Enggak usah. Enggak kan? Enggak. Oke. Kan kamu atlet. Dan sekarang bola lagi hype banget. Terus sepertinya apresiasi untuk atlet bola nih gede banget. Sekarang ini. Kamu kan bukan dari cabang itu. Kalau kamu masih sebagai atlet, kira-kira perasaannya bagaimana tuh? Kalau ngeliat, kok atensinya gede banget di situ gitu? Gimana ya? Aku dukung sih timnas gitu, apapun itu mau menang mau kalah aku dukung gitu. Tapi ya mungkin rezekinya lagi dapat gitu ya. Tapi mungkin kalau aku di posisi masih atlet mungkin agak bitter kali ya. Bitter ya benar. Iya. Karena kan ada atlet wushu tuh yang Kalin swell ya. dia tuh rame ya? kan pasti merasakan hal yang sama karena kan sama-sama bela diri kan. Tuh, penghargaannya gede banget gitu. Iya sih, dan sejujurnya iya sih waktu dulu atlet tuh kayak banyak hal yang harusnya bisa dibenerin gitu dari manajemennya hal-hal dasar dulu mungkin. Iya, dari training camp nggak usah dari makan deh gitu. Betul. Harusnya lebih bergizi, lebih diperhatikan gitu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu rezekinya mereka juga gitu. Dan aku juga jadi kayak nggak mau ikut campur juga, jadi nggak mau ikut campur juga, jadi kayak ya daripada aku bitter gitu. Iya benar-benar jadi nyusahin diri sendiri juga kan ada temen tuh yang komentarin itu diserang. Oh gitu. Jadi si Ernest. Diserang akhirnya nutup X-nya dia, Twitternya dia gitu. Iya. Nah, gitu. Ya pasti makanya mendingan kayaknya sih emang bener sih mendingan kita nggak usah terlalu terpapar gitu, bener fokus sama diri sendiri aja gitu. Soalnya kan hal-hal yang sirik gitu juga nggak baik ya guys. Jadi kayak sebisa mungkin kalau emang sosial media bikin kita jadi bitter mending dibatasin aja gitu. Nice. Berarti enggak. Bitter apaan sih? Ini. Gue kira mentega gitu, gue kayak. Hidup orang tua Anda bitter, hidup orang tua Anda tuh bitter. Punya anak kayak Anda. Bitter itu bitter sweet by Najla, bukan ya? Gue mikirnya itu soalnya. Mirip. Ajarin bahasa Inggris dong. Abis itu ke IF ya? Oke, boleh. Sempet kuliah apa enggak? Aku sempat kuliah tapi abis itu drop out. Tapi pingin kuliah kan emang? Pengen kuliah apa dulu? Dulu komunikasi. Karena komunikasinya kurang, makanya kuliah komunikasi. Berarti kan emang pingin maju kan? Iya. Ambil kuliah itu. Ada teman saya. Aku juga ada rencana kuliah sih kayak komunikasi, tapi itu emang Belum keluar pertanyaan saya. Seru banget ya. Itu kuliah di mana? Di Semarang cuman nggak beres nama universitasnya Universitas Tapi Semarang. niatnya ada, Rin. Universitas nggak beres kampusnya? Enggak, dia gue aja. Jangan terjebak dibaca lagi mukanya mendep. Tapi aku emang mau kuliah lagi online. Coba masih penasaran sih. Tuh, penasaran sama pendidikan, Rin, belajar. Iya, ini gue mau kuliah tahun depan. Yeay! Kapan rencana kakak September mau kuliah? tahun ini. Yeay! Bareng Apa Rin. itu apa? Apa? Gak ada kayak, Semangatin. Dia tuh menolak kuliah dia. enggak pengen kuliah. Tapi Cari duit dulu kata gue. Boleh, bisa mandiri. Enggak nggak usah- bareng. Enggak, Karin bagus. Maksudnya Nggak kuliah nyusahin tapi orang, nggak nyusahin ya. orang tua. Biar dia punya keputusan sendiri nantinya gitu. Bangga. pelukan. Soalnya gue relate gitu, gue nggak Iya. mau nyusahin orang tua, jadi ya udah. Ya orang tuanya nggak ada, mau diselesain gimana? Ada ibu gue. Oh ibunya. Tapol. Itu pas balik lagi ke film ya. Ya. Selepas tahlil itu bokapnya adalah Mang Epi ya. Kang Epi. Kang ya. Epi. Jadi ceritanya lama gak ketemu dia tuh bagaimana tuh cerita itu? Di cerita itu lama gak ketemu bokap atau gimana? Sebenarnya Saras sama Yudis, aku punya adik namanya Yudis. Nah kita bertiga tuh ya udah runtang rentung hidupnya cuma bertiga, aku Yudis bapak. Oh. Dan oke. selalu sama-sama dan ya deket banget karena cuman punya bapak gitu. Oh, tapi Dan bapaknya tiba-tiba emang ada di situ. Bapaknya emang ada di situ. Selepas tahlil ini Selepas si tahlil. bapaknya ini bukan seperti bapak kamu yang dia nggak peduli sama keluarga Iya. gitu. Iya sangat care gitu. Sangat Iya, care. karena bertiga tuh. Berarti pas kamu baca skrip, Pak, ini mah cerita aku dulu gitu nggak? Enggak Bukan dong. dong. Wah emang ada ya bokap-bokap kayak gini ya, bokap gue lagi gini. Ada. Jadi ada nggak rasa pengen punya bapak gitu?
Jujur ada nggak ada bapak, hidup gue ini sih apa namanya Masih tetap berjalan sih. Sebenarnya gue ketemu bokap gue sekali seumur hidup. Oh, ketemu dia akhirnya? Waktu itu usia gue 15 apa 16 tahun gitu. Gue waktu itu apa namanya habis tanding dari Vietnam, terus gue transit di Malaysia, dia nyamperin. Dan pertama kali ketemu tuh kayak gue kira kan haru, nangis, oh ini bapak gue gitu kan. Yang selama ini diomongin sama guru-guru gue, diomongin sama tetangga gue segala macem. Dan ini gue pertama kali ngeliat batang hidungnya. Pas ngeliat rasanya aneh loh. Ya, kayak nggak ada apa-apa. Iya, karena kayak orang random aja ya. Heeh. Makanya pas kayak, nah, apaan sih goblok? Iya, dan gue kaget banget pertama kali waktu ditanyain tuh bukan apa kabar apa-apa. Terus dia ngomong kayak, kok lo kurus banget, lo dikasih makan gak sih sama nyokap? Digituin. Enggak. Pakai bahasa Inggris gitu. kayak ya ini kayak gitu. Kayak orang Ketemu angin, azom nggak gitu. malah ngecengin. Gitu. Terus jadi kayak ya udah akhirnya aku mencoba mengikhlaskan itu walaupun sakit hati, tapi ya aku jadi sadar sekarang nih pas udah gede aku jadi sadar kalau apa ya hubungan emosional tuh harus dibangun. Betul. Jadi nggak semerta-merta yang selalu dilahirkan gitu, yang selalu dari keluarga gitu. Kalau dari kita juga bisa kita punya hubungan emosional gitu. Ya gila 15 tahun terus bapaknya sosokan, ih kamu kurus banget ya, lu siapa anjing gitu. Iya lu nggak perlu kasih makan, makanya kurus. Nyalain ibunya lah, lu berlayar terus. Lu mikir gak sih kalau istri dia banyak? Enggak lagi. Ya karena orang-orang berlayar biasanya begitu, nggak semua sih. Enggak, kalau emang banyak, kita bakal lihat Agni banyak. Enggak gitu dong. Mungkin ada Agni di Malaysia, ada Agni di Vietnam. Tapi bokap tuh, sorry orang apa ini apa asal apa sih? Bangladesh. Oh, pantes. Bangladesh. Enggak ininya. Iya, dia hidungnya. Kayak bukan Indonesia ya, campuran Iya. gitu lah ya. Jangan-jangan bokap lu yang kemarin ke Aceh itu ya ikut. Semua yang Rohingya itu. Goblok. Ada. Nasinya kurang. Enggak, itu bukan bapaknya Agni. Sebel biasanya gua sama laki-laki kayak gitu sebel gua mah. Iya. Bener dah. Pengen gantiin perannya kan rasanya kan. Iya, gua pengen banget. Kenalin nama ibu lu dong. Kan udah nikah. Udah meninggal. Kasihan ibu gue. Oh iya. Iya gue anak yatim. Udah meninggal. Bokap tiri. Oh, bokap tiri. Baru. Bunuh. Tolong. Goblok. Jangan dibunuh. Enggak. Ngomong. Gitu Leo Cagi. Nggak, tapi ini pertanyaan penting banget. Sampai meninggalnya lu deket gak sama si bokap baru lu? Bokap tiri. Jujur enggak lagi. Dan gue ngerasa bersalah. Kenapa? Tahu ternyata dia sayang itu sama itu. Tapi emang gak bisa bonding aja. Gak bisa bonding aja. Sulit gitu. emang bonding sama orang asing kan. Bener. Dan Dan ada adik juga? Menghasilkan adik baru? enggak lagi. Jujur ini yaudah gak mau deh gue cerita ya. Iya, apa-apa dong. Enggak apa-apa. Gue takut nangis. Gak usah ditawarin. Gue takut nangis deh. Minum dulu. Enggak usah kenapa pada ketek. Oh gitu, kamu sebelum acting gitu? Kenapa kalau? Ayo, mau cerita apa? Enggak, jadi apa namanya ibu aku tuh kayak mungkin punya trauma juga ya untuk deket sama cowok. Iya. Dulu tuh ibu gue tuh sebelum pakai hijab gitu ya, wah primadona banget sih, cantik, kinyis-kinyis, masih muda banget gitu. Terus setiap kali deketin cowok tuh kayak mungkin dia insecure atau apa tuh nggak pernah jadi gitu. Dan waktu pun itu juga gue tuh kayak insecure kayak aku ngerasa kasih sayang ibuku terbagi sama cowok lain waktu pacarnya gitu. Aku nggak suka gitu. Dan kemudian mungkin aku bertumbuh dewasa, ibu aku juga ngerasa mungkin kesepian. Akunya juga lagi sibuk sama pelatnas aku segala macam. Aku tinggal kan, ibu aku tinggal kan. Aku di Jakarta, ibu aku Semarang gitu. Terus ya udah akhirnya dia deket sama sama yang bapak aku ini. Sebenarnya aku tapi nggak setuju. Nggak setujunya karena ibu tuh kenapa mau sama bapak bapak ini gitu, karena usianya bapak tiriku itu seusia sama kakekku. Jauh banget berarti ya. Kayak lebih tua 2 tahun malah. Wow. Dan ibuku ngerasa kayak ditemenin, punya temen ngobrol gitu. Sepi ya. Dan mungkin karena dia punya trust issue, dia bilang sama kalau ibu nyari yang seumuran kan ibu punya anak gadis, kalau ibu anak gadisnya dia apa-apain gimana? Masih mikirin gue dong. Sedih gak sih? Jawaban kamu beliau ngomong gitu apa? Nangis lah. Kenapa selama ini masih gue gitu? Iya. Tisu dong, tisu. Tisu. Hibur aku dong. Buat gue. Hibur aku dong. Gitu. Ya udah, terus jadinya gue punya kakak tiri yang seumuran sama ibu gue.
Best nggak? Terus kakak tiri gue itu punya anak, berarti cucunya kakek gue seumuran sama gue. Gitu. Best nggak sih? Gitu, ya udah. Terus Jadi gak setujunya dari situ. sebenarnya bapak tiri gue tuh asik gitu loh. Kayak santai, Cuman lebih dia santai dulunya gitu. Tapi nutup emang aja kali ya, ya. jago masak. Ibu gue tuh yang bener-bener di-treat yang kayak yang masakin Semua bapak lah tiri. ya. Semua tuh yang ngurusin bapak tiri gue. Gue ngerasain sih gitu. kesedihan lu tuh bukan cuman menyesal nggak deket sama itu, tapi menyesal tidak mensupport ibu lu yang ternyata pendamping ibu lu itu memang Tulus. pendampinginya tulus banget. Iya, iya walaupun akhirnya gue ya setuju nikah aja ya udah nih hidupnya ibu gitu. Iya gue baru sadar kalau ternyata waktu di akhir hayatnya tuh bokap gue tuh membahagiakan itu buat ibu gue sampai ibu gue tuh setelah bokap meninggal tuh 3 bulan tuh rasanya nggak hidup coy. Nyokap lu. Jadi kehilangan orang yang terkasih tuh emang segitunya. Anjing Gitu. gue jadi Dan- ngebayangin film selepas Tahlil ini bakal keren banget karena dia akan merasakan kasih sayang orang tua yang mungkin orang tua barunya akan seperti bapak ini. Siapa tahu bener gak sih? Pernah ngerasain itu? Jangan karakter ini adalah karakter bokap tiri gue. Ada nggak? Enggak sih, sebenarnya emang dia bener-bener bapak ideal yang sayang sama anaknya yang penuh rahasia gitu. Yang setelah meninggal gue juga baru tahu ternyata selama ini bapak menyembunyikan rahasia tuh untuk kebaikan anaknya gitu. Dan iya gue jadi bersyukur juga sih, maksudnya acting gue jadi bisa ngerasain punya bapak gitu sih. Sedih banget anjir. Tuh. Gue mau peluk sama Agni, ganggu aja. Gak usah. Gak usah dia lagi. Bosen gue. Balas sama Karin dulu ya. Balas sama Karin. Anjing ini film ini tuh menjadi hadiah terindah bagi dia ya. Iya, Selama iya, karir betul, kayaknya betul. film ini. Iya. Berarti bener ya. Udah Bang Daden. Lu ngapain dateng sih Karin? Itu datang ke orang yang tepat, bener ya? Nah bener kadang tuh, iya bener. Kadang tuh karakter emang milih aktornya sih. Iya, alam semesta tuh kayak support. Gila ya. Bener. Ih, lu pernah mikir nggak ternyata bokap lu selama 15 berapa puluh tahun tuh supaya lu bisa main film ini sebenarnya? Mungkin. Kenapa sih suka banget? Suka banget kayak gitu. Keren. Nggak tahu ada beberapa film nih. Dia benci sama ibunya. Ternyata ibu ninggalin dia itu karena dia itu takut kalau anaknya ada apa-apa, kalau anaknya itu dikejar-kejar sama penjahat yang ngejar ibunya. Siapa tahu nih bokapnya dia yang berlayar. Dia berlayar tuh ninggalin takut anaknya diapa-apain sama orang lain nantinya karena dia jangan punya mafia. masalah hidupnya. Tapi kayaknya nggak gitu. Gue baru mau minum lagi, pusing. Iya, omongannya muter-muter kayak politikus. Omongannya muter-muter. Ini saking sayang nyokap lu Tapi ke makanya lu, nih gokil nih film ini nih. dia kehilangan punya 2 peristiwa kehilangan gitu. Yes. Iya, betul. Ya. Pertama dia Itu yang lo seselin ya? Yang lo sedihin gitu? Ada gitunya? Gue lebih menyesal karena semasa hidupnya gue nggak baik aja sih dan itu Emang ketus? rasanya Jahat. dingin. Elunya dingin sama. Dingin. Mak udah makan belum? Ditendang gitu kan. Enggak dong, kayak udah. Boleh aku nggak bercanda terus nggak? Gue patah. kayak iya aku dingin banget sih, aku tidak memperlakukan beliau. Contoh gimana misalnya kayak? Contoh kan ada hari besar kan yang ngumpul bersama orang tua gitu. Iya. Apa yang mau di momen itu Gue tuh salim gini aja tuh ya. Kayak terpaksa. apa ya? Sampai giniin. Enggak apa Itu kayak gara-gara salah sama dia aja kan. Anjing lu. Emang gue senajis apa sih, Rin? aduh kayak apa ya risih aja gitu loh. Karena emang nggak pernah deket itu sama bokap gitu. Terus juga mau dia baik kayak gimana selalu nembok gitu loh. Dan ya Tapi kamu berarti secara sadar ataupun gak sadar kamu milih itu gitu ya? Kamu jaga jarak ke bokap itu ya? iya secara sadar dan jujur gue nyesel banget sih, nggak seharusnya kita memperlakukan. Jadi kalau bisa dibilang ya horor yang sebenarnya itu bukan ngelihat hantu kita takut. Tapi ketakutan dia ini nih maksudnya Akan peristiwa kehilangan itu. orang. Akan Iya. peristiwa Itu lebih horor ya dia Iya. dari setan. Ya kayak di selepas Tahlil kan katanya tuh Cocok banget tuh lebih apa horornya tuh lebih horor daripada horor itu sendiri ya. Benar. Jadi karena Banyak peristiwa kehilangan itunya ya. iya menurut gue peristiwa kehilangan tuh sangat nggak enak dan horor nggak sih, belum lagi kalau misalkan banyak rahasia yang selama ini tuh dikubur bareng dan kita baru taunya setelah meninggal
meninggal. Bener. Harta Ya korun itu di mana cerita gitu ya. selepas tahil juga Kalau, soal itu. Boleh diceritain maksudnya setelah Iya. meninggal lu taunya dia itu apa? Si Kang Epi ini. Boleh nggak? Bapaknya? Ada Boleh spoiler gitu? Boleh nggak? Boleh. Jadi ya selama ini aku kenal bapak Kang Epi yang di film ini tuh kayak bapak pada umumnya, baik, yang sabar, yang selalu ada buat anaknya. Bapak tuh buatku cinta pertamanya Saras. Tiba-tiba setelah meninggal, lah kok banyak kejadian aneh gitu. Mayitnya, jenazahnya sempat hilang gitu. Dan sebenarnya kan relate banget ya, jenazah jalan, jenazah susah dikubur, susah dikubur. Dan jenazah bapak tuh pulang ke ke tempat asalnya, dan ketika di tempat asalnya tuh banyak kejadian aneh, banyak jawaban-jawaban yang keluar tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar tapi nggak ada jawabannya, dan ternyata bapak tuh dulunya kelam gitu, punya masa lalu yang kelam gitu. apa tuh? Boleh diceritain? Ilmu. Iya, Itu mah udah ceritain Siapa tahu masuk sinopsis. Boleh diceritain kayak gitu. Iya, Boleh. jadi Boleh. bapak mungkin punya ilmu yang akhirnya bikin dia susah untuk dikubur gitu. Bisa meninggal jadinya. Iya, dan dalam proses itu jadinya kita juga ada pengikhlasan dan menerima ya apapun itu dengan dalil apapun, ya itu bapak kami. Gitu. Terima ya. Karena ya diterima itu karena selama hidupnya bapaknya memperlakukan anaknya itu Baik, ya baik banget. baik, Ini sebenarnya ya. relate-nya bukan hanya untuk bapak yang punya ilmu, tapi bapak yang punya masa lalu kelam kayak gua. Itu narkoba. Tapi kalau sekarang lagi Dari berbeda. sampah, narkoba. Kan anak gak tahu tiba-tiba, oh ternyata bapak gua dulu narkoba. Jadi Itu beneran. ini sejarahnya ya, gue cerita dikit ya. Dan. Jadi Meglani dulu pernah masuk ke pesantren selama setahun karena narkoba. Yes. Ketika anaknya bertanya sama ibunya, dia suruh bilang ke istrinya, bilang ke anak-anak, gue lagi syuting film. Iya gitu. Nah ini belum sampai sekarang karena anaknya masih kecil belum gua ceritain. Iya. Jadi akan nontonin bakal relate. Maksudnya kan Iya. gua pengen gini. Ya udah dari situ. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ntar gua ceritain maksudnya. Ya, dia udah berdamai. Hah? Enggak, Nang. Enggak, dia udah berdamai dia main. Udah berdamai sih. Tapi mau setiap gua ingetnya, ini makanya jadi inget lagi nih. Kan dia akan maksudnya nerima anjing bokap gua ternyata dulunya begini ya. Yang masa lalu. Tapi lu bisa nerima kayak gitu, Maya. Bisa. Gue harus tetap menjaga gue sebagai orang tua yang peduli sama ya bukan merhatiin anaknya support apapun itu. Jadi ketika gue marah sama dia, gue langsung ngerem anjing kalau gue marah, kalau gue ini. Ntar ketika dia tahu gue bajingan dia akan wah gitu. Itu yang gue selalu. Udah. Enggak. Enggak, itu sengaja biar dipeluk. Itu sengaja biar dipeluk. Ya gue nggak murahan ya. Tapi sekali lagi boleh lah. belum. Ini tapi lu atlet bela diri tapi gampang tersentuh ya? Iya. Selepas belajar acting ya? Enggak sih, dari dulu Terus emang ya? ternyata ya gue sangat anak-anak Sensitif yang gitu. anak yang sangat sensitif gitu. Cocok banget Bang Danet tuh boy. Di selepas tahlil itu ada adegan dramanya kan, ada nangisnya kan? Ada. Ada adegan yang bikin lo nggak bisa berhenti nangis gak? Yes. Saking dalamnya tuh rasanya gitu. Ada rasa penyesalan sih. Mungkin karena selama ini gue juga punya baggage penyesalan gitu, tapi entahlah apa itu pokoknya rasa yang gue sampein kayak nyebrang apa gimana terus kayak gue nggak berhenti nangis gitu. Damn. Itu golden scene-nya berarti ya. Gila. Kita harus nonton sih. Bang, rame-rame kita nonton ya. Bener ya. Bener. Ini Kamu ikut. ya. Nanti premier datang dong. Ayo dong, ikut dong. Iya bener Ini ya. cocok banget yang punya Duduk father sebelah issue nih, kayaknya cocok banget sih ini. Iya, Cocok. ya benar. Film ini. Terus tapi lu sebenarnya sama horor gitu percaya? Maksudnya mistis gitu percaya? Jujur nggak gitu percaya, cuman gue menghormati. Menghormati. Yes. Bahwa setan itu adalah energi yang ada gitu? Gue ya Masih bisa mikir ke masih situ? bisa mikir ke sana, cuman oke. ada nggak ada ya yang penting gue menghormati aja sih. Iya. Cuman kalau kayaknya kalau penampakan lu nggak percaya ya, maksudnya ada pocong, ada kuntilanak lu nggak percaya. Nah jujur gue udah lupa dulu tuh gue pernah diliatin waktu kecil. Ah serius sih? Tapi Kenapa? diliatin. Oh dibuka mata batinnya. Enggak diliatin Nongol Mas penampakan. Gun, diliatin Mas Gun, terus gue kayak girap. Mas Genderuwo. Mas Gun. Akrab lo. Mas Gun. Pertama kali genderuwo, mesti Mas Gen. Oh iya Mas. Mas Gun. Mas Gun. Genderuwonya tuh ada bibirnya di ini udah di Gue pikir Ivan Gunawan nih Mas. Iya, pasti gue mikir gitu. Igun bukan kan?
Bayang lagi gue. Ya kan dia juga. Orang yang badannya besar. Gede. Iya makanya. Terus. Oke, lu diliatin. Gue diliatin terus gue kayak udah lupa tapi itu bude gue cerita, ibu gue cerita, semua orang cerita kalau gue dulu pernah seketakutan itu melihat terus gue mendeskripsikan dan keluarga gue bilang lihat genderuwo gitu. Umur masih kecil, wajar kalau masih kecil biasanya semuanya dilihatin. Bocil. Kayak gede gitu. Iya kayak monyet, gue bilangnya kayak monyet. Ya genderuwo jin itu namanya. Tapi masih ada gambaran sekarang gitu. Nggak ada. Udah lupa. Nggak ada, udah lupa. Sebesar apa? Nggak Nanti tahu, tuh mau lupa sidik banget. dibilang. Nggak ada, dia bilang nama orang. Nggak tahu ya Bisa kamu ya. masuk penjara Iya, itu. Oh kalau itu bisa ya? Ya udah Sama deh, gue keluarga jawab aja. kamu masuk penjara. Ini kapan rilisnya filmnya? Keluarga kamu tuh epic sih. Nggak jenguknya enak jadinya, gampang. Sekalian. Rilisnya kapan film? Tanggal 10 Juli 2025 di seluruh bioskop Wah, itu Indonesia. bakal jadi bulan film horor semua. Iya. Enggak bakal seru. Jadi pilihannya banyak. Salah satunya adalah Selepas Talil ini kayaknya untuk keluarga tontonan yang sangat menarik. Jadi bukan Thank you. hanya Horor belaka. Iya, iya. horor belaka, takut belaka, tapi ada Muatan Iya. drama dan Tapi sorry, emosional. jam scare-nya bagaimana? Jam scare-nya tetap ada, Tetap ada, gitu. oke, Maksudnya kita kebutuhannya. datang ke film, kita datang mau nonton film horor kan pasti ekspektasinya ditakutin kan. Iya, Tetap iya. ketakutan, tapi ketakutannya sampai nangis. nah itu tuh yang Beda kan, ketakutannya gitu tapi kayak nangis gitu. Chris beda bro. Ekspresifnya ada betul ketakutan, gitu. ada jeda aja. Ada gitu ya. Gue kalau kayak gitu kayaknya dikira gubuk anjir. Coba. Dia kan jangan melet. Coba. Nggak melet gimana? Melet. Kalau melet, kalau Ya melet udah cepet mantu di produser aja. Gitu. Masa gitu caranya? Gitu. Tak nih. Salah ya? Ini kan anak habis mandi sore dibedakin nih mukanya. Iya kayak bocil. Kayak bocil. Ayo Oh langsung. ngaji gitu kan. Kan ini kan dari cerita yang kamu alamin nih sebanyak itu banyak pilihan yang secara sadar ataupun nggak sadar ternyata kayak akhirnya kamu bawa kamu ke film gitu loh sama kayak game yang kali ini aku Gokil bridgingnya. aku pilih cepat ya pertanyaan Ya, dari oke. aku. Ya. Bridging apa itu? Oke. Oke sabar oke langsung ya kak jawab cepat ya kak Oke. jadi atlet taekwondo sukses atau aktris dapat piala citra sukses aktris. Gokil. aktris ya sekarang udah pol-polan berarti ya Pol-polan. Yang Pol-pol. udah kita kita Ya udah, syukuri, alhamdulillah. kita ambil pelajarannya, yang masih ada kita perjuangkan. Gokil. Yeay. Soalnya kalau tetap di cabang bela dirinya nggak dapat apa. oke pertanyaan kedua Kalau kata kata dia bijaknya kan semua ada rezekinya. Iya, betul. Tapi jarang. Oke, ayo. Seminggu nggak nge-gym atau seminggu nggak ketemu hewan peliharaan favorit kamu? Seminggu nggak nge-gym deh. Oh, kamu sesayang itu ya? sayang banget. Sama kucing atau anjing? Pelihara apa? Kucing. Aku butuh. Pelihara. Butuhnya untuk kucing kok tenang. Tetap ada kucingnya. Oh iya. Kamu sesayang itu ya sama kucing kamu ya? Oke, tiga. Nggak Itu punya. berapa kucingnya? Satu anak tunggal single mom. Oh, Sama dibully juga nggak kucingnya. bapak kucingnya mana? Belum ketemu. Tapi nggak Oke. kurus kan? Oh gendut banget dia 6,3 kilo. Oh, Lu ini lupa sektomi. Iya. Oh benar. Vasektomi kesannya kakak deh. Iya benar dia emang namanya jadi gendut kalau di vasektomi. Makanya belajar. Paham lu. Iya. Orang kaya obrolannya nih. Dikebiri. Dikebiri bahasanya Kebiri, betul ya. Oke, nggak punya pacar bertahun-tahun atau punya pacar tapi toksik. Gak punya pacar bertahun-tahun. Oh. Iyalah. Lu lebih baik jadi perawan tua ya daripada tersiksa sama cowok-cowok Gak ada yang bilang seperti itu. Jangan gitu dong. Ngomong-ngomongan doa lo. Ah, marahin nggak? Marahin nggak? Tapi yang penting jangan. Enggak tenang. Doa-doa yang diomongin orang tuh jadinya film nantinya. Tenang. Iya benar Oh iya benar. Iya benar jadinya film. Judulnya apa filmnya berarti? Perawan. Perawan tua. Hanya 4. Ini film 80s jadi perawan toku. Tapi dengan kualitas, lo sadar dong lo tuh keren. Sadar nggak? Enggak lagi, sumpah gue gak pernah ngerasa. Ih, gue sangat insecurean. Mungkin orang-orang yang kenal sama gue kayak, nih Cegil tuh insecure gitu. Lo nggak sadar lo keren gitu? Enggak pernah sadar gue keren. Masa sih? Wih, gile, berat juga ya. Lu nyadar gak bro dia keren? Lu nyadar gak dia keren? Keren nggak menurut lo? Keren. Lu nyadar gak dia keren? Nyadar gak? Keren. Kamu hebat, kamu kuat. Tapi cowok yang ngedeketin banyak dong.
Ya ada lah pasti, kayak kamu juga pasti ada kan yang deketin. Cowok. Iya cewek yang deketin pasti ada lah. Pasti ada. Iya ada. Ada, Tapi ada. terus maksudnya kok dengan keinsecurean itu ngelihat yang deketin bagaimana? Kayak Nah itu dia mungkin karena gue belum selesai sama masa lalu dan I'm still working on oke. myself juga Iya, gitu iya, kayak iya. pasti adalah pertanyaan kenapa bokap gue ninggalin gue gitu dan ketika ada cowok yang deketin gue tuh selalu kayak tendensi lo apa deketin gue, Ya. lo mau ngedeketin habis itu ninggalin gitu. tanya aja deh pelaut bukan? Kalau dia pelaut lalu cabut kan. Gitu. Jadi tinggalin. jadi emang kalau misalkan ada yang Oke. deketin harus gue yang mau dulu, gue yang mau juga, terus bener-bener harus kayak diyakinkan banget. Ada ini nggak karakter? Nggak ada, fisik gue nggak tipe? punya tipe. Yang Bebas penting gue berarti. nyaman, ya. Tuh kan dia Yang langsung, penting, iya. Enggak. Gue suka kok cowok lucu. Cowok lucu bukan cowok boti. Masa itu sama cewek lidah keluar? Iya. Yang harus melindungi dia, membuat dia nyaman. Enggak gitu, enggak harus Dia cengeng. Iya, Bisa bener. nangis bareng loh. Iya sabar ya. Oke, terakhir kali ini ya. Oke, terakhir. Terakhir nih, film horor full setahun atau film drama full setahun? Susah banget ya. Tapi film horor setahun deh lebih cuan. Iya. Jujur. Logis. Jujur. Jack, gue nanya, aktor atau aktris Indonesia favorit? Kalau aktris Bu Christine, kalau misalkan aktor Kak Reza udah template-nya sih. Itu Bisa udah. ada dia. Oh, Iya. oke. Oke, nah action bareng Iko Uwais atau Jackie Chan? Iko. Lah kenapa katanya lu ngapain sama Jackie Chan? Kan pilihan dia kalau marah. Iya. Anjing gua kan ngapain Jackie Chan? Film yang ditonton berulang-ulang kali. Film apa? Film apa nih, action atau apa? Apapun. Ini sih kayaknya Silver Lining Playbook. Oh, dia suka itu pantes. Oke. Kayak lucu aja dua Iya, orang iya, sakit jiwa jatuh cinta gitu. Iya. Iya. Dua orang sakit jiwa. Ya emang sakit jiwa. Ini sakit orientasi dong. Tapi mudah-mudahan ini film akan meledak. Ya, tanggal berapa Kak? Tanggal 10 Juli 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Saksikan, jangan Ada lupa. target berapa kira-kira? Targetnya semoga Jadi doa. targetnya semoga filmnya menemukan hati penontonnya dan tentunya produser juga happy, aku juga happy. Sutradaranya siapa? Sutradaranya namanya Astro Dio. Terkenal bagus itu emang film-filmnya. Enggak, Meme, lo enggak pantas gitu. Dia Nggak ada yang ngejilat peduli aja sama dia. aja. Lu kan nggak Ada tahu, yang lu kan peduli. nggak tahu siapa dia. Iya. Tapi siapapun sutradaranya atau produsernya atau PH-nya Iya. atau OTT-nya atau bioskopnya, pemainnya dia filmnya akan keren banget. Aduh, Lebih dari 1 juta. Amin. Jumbo lewat. Jumbo lewat. Iya. Ini kan yang megang sebelum Jumbo kan filmnya Anda kan? Iya benar. Tapi ada perasaan nih film. Enggak, jujur gue seneng banget selamat Jumbo untuk kesuksesannya. Keren. Dan berarti marketnya Indonesia, film market Indonesia makin luas. luas, makin banyak penontonnya dan gue happy banget. Keren, dilewatin sama Jumbo. Berarti nextnya kita bikin animasi horor. Oh, gabungan. Bener banget. Bisa. Iya. Kayak Capture, bukan Capture apa? Itu film dulu tuh. Casper. Casper. Film dia. Agni sibuk nih udah mulai main handphone. Udah males. Apa mau diomongin lagi? Ya, Agni. terakhir closing. Teman-teman pokoknya harus nonton, menurut aku filmnya nggak cuman mau nakut-nakutin aja, tapi drama emosionalnya juga sungguh sangat epic gitu. Dan kita akan ditentukan sebagai, kita semua pasti tentunya pernah jadi anak kan, jangan durhaka dan jangan sampai menyesal. Silakan namanya Father Issue, silakan nonton. Waduh, Ya. yatim. Terima kasih. Keren sekali. Thank you. Atlet the best.